Hai, what up pigs? Kali ini gue pengen bagiin pengalaman gue tentang journaling. Jadi selama 11 bulan ini gue udah melakukan journaling, dan gue disini pengen membagikan experience gue tentang journaling dan apa yang gue dapat dari journaling ini. So, sebelumnya gue pengen jelasin apa sih journaling ini. Jadi journaling adalah kegiatan merekam dan mencatat pengalaman dan kejadian yang udah terjadi dalam hidup kalian, ataupun ada banyak juga sih sebenarnya manfaat dari journaling. Jadi menurut gua journaling itu seperti itu. Oke, experience gua selama 11 ini apa dan kenapa gua journaling? Gua pertama kali journaling itu disaranin sama psikiatris gua. There's another story about kenapa gua bisa ke psikiatris, and dia menyarankan gua untuk journaling. Dan dari situ gue mulai start untuk beli jurnal, gue mulai start untuk menulis kata per kata. Dan jurnal pertama gue berantakan, bener-bener gue tulis apa yang ada di feeling gue, karena pada saat itu gue butuh untuk menuangkan perasaan gue, menuangkan emosi gue dalam satu media. Pengalaman gue selama 11 bulan ini bener-bener berasa banget perubahannya, dimana antara sebelumnya gak journaling dan sekarang journaling itu bener-bener berasa berbeda progresnya. Pertama, gue lebih teliti dalam sebuah kejadian, dan gue lebih mengingat akan kejadian dimana gue dulu orangnya, kalau yang tahu gue mungkin gue orangnya benar-benar lupaan dan gampang banget untuk lupa pada satu hal. Tapi di journaling ini gue bener-bener memperhatikan setiap momen dan mencatat, jadi gue inget akan momen itu. Terus kedua, gue lebih memanage uang dengan baik, dimana gue juga menggunakan journaling ini sebagai nyatet keuangan perbulanan gue, income masuk dan outcome-nya gimana. Dengan journaling ini gue lebih memperhatikan orang bicara, karena ketika gue melakukan kegiatan, gue mencatat dalam jurnal. Jadi gue lebih memperhatikan value-value dari seseorang, dari pembicaraan dia, apakah ada yang menarik untuk bisa gue catat, dan mungkin sebuah film, apakah ada yang menarik untuk gue simpan dalam jurnal gue. Dan ada banyak, bener-bener ada banyak experience gue dalam journaling, and it's really worth to try. Dan hasil yang didapetin tuh lebih dari ekspektasi gue di awal, dan itu membantu gue banget, menemani gue banget. Oke, jurnal bisa di mana aja. Jurnal itu bisa di dalam media buku kayak yang gue punya. Jadi buku kayak gini, buku it's like a binder, buku isi ulang ya. Ada kalkulator ya. Ada pulpen, gue ada pembatas buku juga, dan di sini gue ada sticky notes. Ya, ini jurnal gue. Di sini lu bisa ganti, mau pakai kertas bentuk grid kah, atau mau kertas yang nggak ada gridnya sama sekali, atau mau kertas yang kayak. Jadi kalau buku ini gue baru beli kertasnya yang garis-garis kayak gini. Ada yang isi tanggal, ada yang polosan, ada banyak. Jadi buku adalah yang utama. Buku adalah salah satu cara journaling yang tepat menurut gua pribadi. Tapi selain buku juga kalian bisa banyak, kayak sekarang gue bikin video. Selain untuk gue bagiin experience gue, tapi YouTube gue ini juga salah satu untuk jurnal gue. Merekam apa aja yang udah gue lakuin, merekam gimana sih progres gue dari umur saat ini sampai umur ke depan. Gue mau lihat seberapa jauh gue udah berubah. Ketiga, ada mixtape. Ini jadul banget, tapi kalian juga bisa ngerekam di mixtape, dimana ada CD, kaset, terus kalian ngobrol. Itu juga kalian juga bisa kayak gitu. Kalau kalian in the classic way dan kalian pengen kelihatan misterius and old school, ya kalian bisa pakai mixtape. Yang keempat, kalian bisa catat di HP. Ada notes sekarang ada banyak, bener-bener banyak, dan gue pengen bahas ini nanti. Jadi notes itu banyak gayanya dan banyak aplikasinya, tapi yang paling sering dipakai orang ada Evernote dan juga ada Notion. Dan dua ini cara untuk orang ngisinya pun beda. Jadi gue nanti akan jelasin tentang aplikasi-aplikasi notes, karena ini benar-benar menarik, dunia yang berbeda lagi untuk gue pribadi, dan mungkin untuk kalian juga. Karena notes itu ternyata ada role ya. Jadi kalau kalian main game RPG, biasanya kalian milih karakter tuh, kalian mau job apa. Dan di notes pun sama hal ya, di notes. Sekarang gue pengen bahas gaya journaling. Banyak orang journaling bingung, kayak gue harus mulai dari mana. Journaling bisa banyak, kalian bisa do it as a diary, kalian bisa catat perasaan kalian, apa yang udah terjadi pada saat hari itu, any kind of
abstract things dan bener-bener kalian explore, tulis random itu juga bisa. Terus kedua ada learning, dimana kalian mencatat semua yang udah ini basically kayak kalian belajar kalau kalian di kampus mungkin ya, kalian nyatet tuh ya basically kayak gitu, tapi kalian bisa lakuin ini dimanapun, ketika ngobrol sama orang, bahkan ketika ngobrol sama narasumber, ketika kalian juga belajar di YouTube etc. kalian juga bisa. Yang ketiga ada progression, kalian bisa ngecatet progres kalian, apa yang udah kalian achieve, kalian udah berubah secara mental kah atau secara finansial kah dalam hari ini atau bulan ini, itu juga bisa. Keempat ada task, dimana kalian mencatat semua kegiatan kalian. Ini modelnya kayak bucket list, jadi kalian centangin misalkan bulan ini atau minggu ini atau hari ini kalian catat mau lakuin apa aja. Ketika udah kalian centang, ini mirip-mirip progression juga, tapi ini lebih spesifik, ada centangnya. Jadi ketika kalian udah melakukan itu, kalian merasa complete. It's like, balik lagi kalau kalian main game, it's experience-nya kalian tinggal centang gitu loh. Dan it's really unique untuk lihat bahwa gue udah lakuin ini sepanjang ini gitu. Fungsi jurnal ada banyak. Fungsi jurnal itu kalian bisa pakai untuk catat emosi kalian, menuangkan emosi kalian, dimana kalau kalian merasa anxiety dan punya kesehatan mental yang menurut kalian kurang, kalian nggak bisa ngontrol itu, kalian bisa taruh di jurnal. Jurnal adalah teman cerita kalian yang walaupun pasif, tapi itu teman cerita kalian yang paling safe, teman cerita yang paling bisa mengerti kalian menurut aku sih. Karena ketika nanti kalian akan melihat progression kalian tentang emosi kalian, oh ternyata gue pernah seperti ini dan gue bisa mengendalikannya, dan bahkan kalian bisa meng-compare diri kalian yang dulu, emosi kalian yang dulu, dan kalian nasehatin tuh, oh dengan diri kalian sekarang, oh ternyata gue dulu kayak gini ya, harusnya tuh begini-begini loh. Kayak diskusi antara diri kalian yang dulu dan sekarang itu bisa terjadi. Terus fungsi jurnal juga kalian bisa nyatet finance kalian bisa catat semua keuangan kalian pada per bulan, jadi kalian tahu income kalian berapa, keluarnya juga berapa, itu kalian bisa takarin. Karena finansial itu penting, gimana cara kalian ngatur uang itu sangat penting, nanti gue akan bahas. Tapi intinya adalah kalian bisa nyatet keuangan kalian dengan proper di sana. Mulailah untuk mencatat. Dan fungsi jurnal juga bisa kalian pakai. Jadi gue kalau ngobrol sama orang belakangan ini, gue akan bawa jurnal, gue akan duduk, mungkin kayak Jordan Peterson. Jadi dia ngobrol dengan klien atau narasumber, dia pasti nyatet dan dia pasti bawa buku. Nggak pasti sih, terkadang dia bawa. Dan gue melakukan hal yang sama. Biasanya selain gue ngobrol, gue ke bioskop, even ketika gue ke bioskop, gue mencatat, walaupun gelap, tapi gue masih bisa tuh untuk nyatet tipis-tipis. Dan walaupun tulisannya berantakan, tapi bisa, possible. Dan apa sih value dari film itu? Apakah value dari narasumber ini? Apakah bener-bener kalau kalian melihat semua hal, manusia, film, musik, any kind of situation di dunia ini, bahwa dunia ini tuh menarik kalau kalian catat. Dunia ini ada ceritanya masing-masing, dan kalian bisa mempelajari semua hal ketika kalian melihat perspektif yang berbeda. Coba gali yang unik dari suatu obrolan, coba gali yang unik dari suatu hal. Dan gak melulu ketika ngobrol, kalian hari itu ngobrol dan besokannya lupa. Kenapa gak kalian catat gitu? Dengan catat kalian bisa menambah ilmu kalian bisa baca lagi pandangan yang berbeda. It's really unique, kayak bikin buku kalian sendiri. Nah, ini nyambung dengan jurnal, itu bisa kalian bikin buku. So, jurnal gue udah segini tebelnya 11 bulan. Gue gak tahu ini banyak atau enggak. Ini lensa manual ya, jadi mesti kayak ya gitulah. Ada segini dan ada sticky notesnya. Ini planning gue, pengen gue bikinin buku, gue susun, tapi nggak sekarang. Intinya adalah kalian bisa bikin buku lewat jurnal, dan kalian bagiin, kalian jual, atau anything. Kalian bisa lakuin apapun dengan jurnal kertas kalian, buku kalian yang kalian bikin sendiri gitu loh. Jurnal ini bener-bener ngebantu banget, patut untuk kalian coba, worth to try. Kalau nggak cocok ya udah, bodo amat gitu. Yang penting at least coba. If you not try, you don't know, right? Just give it a try. Entah buku yang ada gambar Kikonya, atau yang biasanya tulisan di bawahnya ada tulisan bijak, kata-kata bijak tuh. Nah, itu juga kalian bisa, itu serah kalian. Pokoknya intinya start journaling di any platform, any media. Penting banget menurut gue, dan kalian akan merasakan bahwa perubahan yang signifikan dari kalian. Even dalam 3 bulan akan berasa berubahnya. Seorang novelis Amerika, Flannery O'Connor, pernah bilang, I write to discover what I know. So, when did you write, guys? When did you discover what you know? I'm JJ. I'm sign out. Salute. Bye.